Biarlah ini menjadi berkat dan menjadi sebuah investasi sepanjang tahun. Selamat tahun baru, dan kita memasuki tahun yang ajaib, tahun yang luar biasa, tahun kemenangan, tahun kegenapan, tahun pelipat gandaan. Saudara, tahun 2025 adalah tahun kesempatan, di mana segala sesuatu akan terbuka. Segala sesuatu akan dibukakan. Tergantung seberapa kita mengambilnya, tergantung seberapa passion kita, tergantung seberapa kita mengerjakannya dengan benar. Saya akan berikan sebuah ayat di dalam Alkitab, di dalam Ulangan 4 ayat 24 berkata, sebab Tuhan adalah api yang menghanguskan. Ia adalah Allah yang penuh dengan passion dan gairah. Saudara, di ayat yang lain dikatakan Tuhan adalah tembok berapi. Dia benar-benar seperti api. Dikatakan yang lain, Tuhan adalah cinta. Tetapi Alkitab berkata, cinta adalah nyalanya seperti nyala api Tuhan. Apa yang saya mau katakan tahun ini? Tanpa saudara punya passion dan gairah, maka saudara tidak akan bisa melewatinya. Hari itu saya bertemu dengan seorang anak yang berusia saudara 13 tahun. Tetapi dia sudah mencapai 1 miliar, saudara ya. Dia mencapai penjualan lewat Shopee 1 miliar. Saudara, dan saya berkata, bagaimana bisa? Dia berkata, saya ini terobsesi sama yang namanya menjadi YouTuber dari saya berusia 5 tahun. Dan saya kaget. Saya berkata, terus kamu mulai umur berapa? 7 tahun. Saudara, saya ditunjukkan video dia pertama kali, jelek banget saudara. Tapi anehnya karena anak kecil yang jualan, dan dia itu jualannya bisa 2 jam di depan kamera. Dia bisa, Bapak Ibu beli ini yuk buat saya. Itu saudara ya. Saudara, dia seperti itu 2 jam. Sampai akhirnya dia pernah saudara sampai berapa? 12 jam ya di depan kamera. Dan saya tanya juga ke ayah ibunya kenapa. Dia bilang, saya gak bisa melarang, ini passionnya. Dan saya sungguh-sungguh kaget ketika anak saya yang berusia baru 6-7 tahun mulai dapat uang 10 juta, 20 juta. Sampai pada waktu dia berusia 12 tahunan, dia tembus dari semua di total ya 1 M dari hasil kerjanya. Saudara, apakah dia lebih pandai dari orang lain? Tidak. Apakah dia punya kesempatan lebih baik dari orang lain? Tidak. Apakah orang tuanya mendukung? Tidak. Apakah dia lebih kaya dari orang lain? Tidak. Tapi apa yang membuat di usia muda dia tembus 1 M? Dia punya passion yang di atas rata-rata. Passionnya terhadap sebuah keyakinan dia bisa menjadi YouTuber, membuat dia melawan segala keadaan. Dan membuat dia tiba-tiba saudara melejit naik, sangat ajaib. Saudara, sekali lagi ini cerita tentang Ronaldo. Hari itu Ronaldo dari keluarga yang sangat miskin. Sampai beli Coca-Cola saja tidak bisa. Saudara, dan dia harus minum air putih untuk apa? Menahan lapar. Ibunya pembantu rumah tangga. Dan hari itu orang berkata sepak bola adalah sangat mahal. Bolanya mahal ya. Dan untuk masuk klub harus bayar mahal. Tapi tidak ada kata stop buat Ronaldo yang punya passion. Api, cinta yang menyala-nyala. Saudara, dan hari itu dia berlatih 10 jam. Saudara, dia kerjakan apa saja dengan bola murah, bola buangan dari temannya di kakinya, dan tidak pernah berhenti. Dia menendang setiap hari lebih dari 1000 kali. Dia latihan di lapangan becek. Dan dia bahkan saudara jalan kaki dan tidak bisa daftar masuk klub. Dia hanya menunggu di lapangan, pinggir lapangan. Memperhatikan dan memperagakan semuanya. Sampai orang melihatnya, sampai diberi kesempatan, dan mereka semua kagum, dan dia menjadi atlet termuda dengan bayaran yang ajaib sampai hari ini. Sekali
Passionlah yang membuka kesempatan. Passionlah yang membuat engkau di atas rata-rata. Passionlah yang membuat saudara tiba-tiba punya pertahanan. Orang boleh memaki, orang boleh berkata kau tidak mungkin, orang boleh berkata kau tidak bisa, orang menyerang bilang engkau jelek, goblok, bego. Saudara tiba-tiba ada tembok berapi. Passion. Dan hari ini hadapi tahun 2025 bersama Tuhan sebagai sumber api, sumber kekuatan, sumber passion, sumber cinta, saudara. Tetapi kobarkan itu juga dalam hidupmu, sehingga kau melakukan dalam pelayanan segenap hati, sehingga kau melakukan di dalam pekerjaan segenap hati, sehingga engkau melakukan belajar segenap hati, sehingga engkau di atas rata-rata. Sekali lagi, di atas rata-rata ternyata bukan karena bakat, bukan karena IQ, bukan karena EQ, tetapi karena satu yang namanya passion. Dan saya berdoa tahun ini ada passion besar untuk saudara menyelesaikan semua destiny. Saya akan ambil satu ayat lagi buat saudara dan buat setiap kita. Biar ini menjadi bekal sepanjang tahun ini. Mereka memandang kepadanya, Mazmur 34 ayat 5, dan menjadi berkilauan, bersinar-sinar, menyala-nyala, dan tidak pernah ada kegagalan, dan tidak pernah mendapat malu. Saya berharap tahun ini setiap kita, apapun yang saudara buat, dalam sisi apapun, saudara akan menjadi berkilauan. Saudara akan menjadi bersinar-sinar, menyala-nyala, tidak mendapat malu, dan tidak akan gagal. Ditambahkan di sini caranya bagaimana? Pada saat saudara memandang Tuhan. Memandang Tuhan bukan sekedar berkata, mari kita cari potretnya Tuhan dan kita pelototin. Tapi di dalam sejarah Israel, dalam sejarah raja-raja, saudara, ada sebuah perjalanan panjang untuk bisa face to face dengan raja. Hanya orang-orang tertentu, hanya mereka yang berjasa, hanya mereka yang disebut bangsawan, hanya mereka yang disebut menteri panglima yang boleh memandang raja. Dan ada banyak orang tidak bisa dan tidak mau dan tidak ada passion, tidak ada keinginan untuk memandang raja. Mereka berpikir, ya sudahlah, buat apa pandang raja? Cuma memandang raja. Tapi kalau saudara sampai satu titik bisa memandang raja, maka sebenarnya semua terbuka. Mendadak mendapat kesempatan, mendadak mendapat emas, bahkan mendadak mendapat saudara perkenanan, saudara mendapat ilmu dan sebagainya. Itu dalam sejarah. Tetapi kenyataan demikian juga dengan Tuhan. Seberapa saudara ingin face to face dengan Dia? Kekristenan bukan agama, tapi perjalanan pribadi sampai engkau memandang raja, sampai engkau mengenal hatinya, sampai engkau tahu senyumnya, sampai engkau tahu visi tahun ini, sampai engkau tahu cerita tangisnya ketika melihat orang-orang terhilang. Setiap kali saya masuk dalam kedalaman dan saya memandang, saya melihat tangisannya terhadap generasi ini. Tahukah saudara berapa banyak yang bunuh diri? Tahukah kita mendengar yang sangat mengerikan ketika seorang anak berusia 14 tahun mendengar bisikan-bisikan dan membunuh ayahnya dan neneknya. Ketika saya keliling ke daerah-daerah, saya mendengar ratusan bahkan ribuan mereka bunuh diri atau mencoba bunuh diri karena mereka merasa capek. Satu anak menjadi sangat depresi dan mulai memotong tangannya ketika saya tanya kenapa. Dia bilang orang tuanya sibuk bekerja sampai melupakan ulang tahunnya. Sesimpel itu. Tapi kenapa
Generasi ini bisa begitu hancur. Ada suara-suara lain. Ada gelombang yang dipancarkan. Dan karena itulah waktunya kita anak-anak Tuhan memandang Tuhan. Sehingga kita menerima gelombang kesembuhan. Gelombang sukacita. Gelombang kebenaran. Dan kita memancarkan kepada orang lain. Tahun ini kunci yang kedua adalah memandang Tuhan. Maka hidup kita akan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Dari satu sukacita kepada sukacita. Dari satu berkat kepada berkat yang lain. Tuhan Yesus memberkati.